Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daini Rizky, jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Unit 1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Muawiyah untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau sering disebut Muawiyah. Muawiyah berasal dari garis Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah memulai karir politiknya sebagai penguasa setelah ditunjuk menjadi gubernur Syria pada 639 Masehi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap. Ia merupakan sosok laki-laki yang tinggi dengan kulit putih sekaligus tampan dan berwibawa. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga pernah menjelaskan perawakan Muawiyah yang disebutnya seseorang yang bergaya seperti raja dan menyukai kebersihan. Muawiyah merupakan anak dari Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah yang dulunya menentang ajaran agama Islam Rasulullah. Tempat lahirnya di Khaif, Mina sebelum 15 tahun sebelum Hijriah. Keluarga Muawiyah ini baru memeluk agama Islam setelah peristiwa Fatu Makkah atau pembebasan Mekah oleh Rasulullah pada tahun 630 Masehi. Setelah memeluk agama Islam, Rasulullah mengangkat Muawiyah sebagai salah satu penulis wahyu. Meskipun sebelumnya, Muawiyah adalah seorang yang sangat menentang Rasulullah. Namun, begitu lembutlah hati Rasulullah kepada orang-orang yang bertaubat dan berhijrah memeluk agama Islam. Tercatat bahwa Muawiyah menjadi juru tulis wahyu hingga Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Selain itu, ia juga dipercaya menjadi komandan militer Islam dalam perperangan di bawah Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah. Selanjutnya latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Pendirian dinasti Umayyah berawal dari akhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah Utsman wafat karena dibunuh, akhirnya sahabat Ali menggantikannya untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Namun pada masa pemerintahannya banyak kekacauan yang terjadi. Muawiyah termasuk orang yang mendesak agar pembunuh Utsman segera ditemukan. Namun, bagi Khalifah Ali, hal tersebut bukan suatu yang mudah untuk dilakukan saat ini. Hingga terjadilah konflik antar keduanya yang menyebabkan terjadinya Perang Siffin. Selanjutnya masa kejayaan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki banyak sumbangsih dalam kemajuan Islam. Sejak berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yakni pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah memegang kepemimpinan umat Islam. Beberapa khalifah dari dinasti ini memiliki catatan sejarah yang menonjol. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri dinasti. Beberapa kebijakan yang telah dilakukannya yaitu: pertama, memindahkan ibu kota negara yang awalnya di kota Kufah, Irak menuju Damaskus, Syria. 2. Mengganti sistem kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. 3. Mencetak alat tukar pembayaran atau uang. 4. Mendirikan dinas pos untuk melakukan pengiriman barang. 7. Membentuk badan intelijen militer untuk memantau kekuatan militer negara lain. 8. Membentuk jabatan dinas pencatatan sipil. Selanjutnya ada saudara-saudara Muawiyah. Ia memiliki banyak saudara baik kandung maupun tiri. Yang pertama ada Yazid bin Abu Sufyan. Yazid merupakan saudara tiri Muawiyah. Yang kedua ada Utbah bin Abu Sufyan. Utbah merupakan saudara kandung pertama Muawiyah. 3. Anbasah bin Abu Sufyan. Ia merupakan saudara tiri Muawiyah. Yang 4. Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah atau Ummu Habibah ialah saudara tiri Muawiyah. 5. Ummul Hakam binti Abu Sufyan. Ummul Hakam adalah saudari perempuan kandung pertama Muawiyah. 6. Azzah binti Abu Sufyan. 7. Umaymah binti Abu Sufyan. Umaymah saudari tiri Muawiyah. 8. Muhammad bin Abi Sufyan. 9. Hanzalah bin Abu Sufyan. Hanzalah merupakan saudara kandung ketiga Muawiyah. 10. Amri bin Abu Sufyan. Ia merupakan saudara tiri istri-istri Muawiyah. Yang pertama, Maisun binti Bahdal al-Kalbiyah. Maisun merupakan anak yang berasal dari Bani Ka'b. Bani Ka'b sendiri merupakan suku yang menguasai padang rumput Suriah. Kedua, Katwa binti Qarazah al-Naufaliyah.
Katwa merupakan bagian dari Bani Naufal, yaitu kumpulan orang Quraisy yang anggotanya merupakan keturunan Naufal bin Abdul Manaf. 3. Fakhitah binti Qarazah al-Naufaliyah. Fakhitah masih memiliki hubungan kandung dengan Katwa. Ia juga merupakan bagian dari Bani Naufal. Keempat, Nailah binti Imarah al-Kalbiyah, istri Muawiyah yang merupakan sepupu dari istri pertamanya. Anak-anak Muawiyah. Yang pertama, Yazid bin Muawiyah. Yazid merupakan anak dari Muawiyah dengan Maisun binti Bahdal. Yang kedua, Abdurrahman bin Muawiyah, lahir dari istri Muawiyah yang bernama Fakhitah binti Qariz. 3. Abdullah bin Muawiyah, anak kedua Muawiyah dari Fakhitah binti Qariz. 4. Ramlah binti Muawiyah, anak perempuan Muawiyah yang setelah dewasa dinikahi oleh Amri bin Utsman bin Affan. 5. Hindun binti Muawiyah, anak perempuan kedua Muawiyah yang dinikahi oleh Abdullah bin Amir. 6. Aisyah binti Muawiyah. 7. Atikah binti Muawiyah. Dan 8. Safiyah binti Muawiyah. Selanjutnya, kontribusi Muawiyah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman ini, banyak gerakan murtad yang muncul karena adanya pengaruh nabi palsu. Peranan Muawiyah dalam hal ini adalah ikut membantu memerangi nabi palsu tersebut, yaitu Musailamah al-Kadzab. Kedua, pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, membuka Kaisariyah. Khalifah Umar menugaskan Muawiyah untuk membebaskan kota Kaisariyah dari orang kafir. Yang kedua, membebaskan pesisir Syam. Wilayah pesisir Syam menjadi target berikutnya untuk dibebaskan pada masa Khalifah Umar. Muawiyah pun berperan penting dalam misi pembebasan ini. Yang ketiga, diangkat menjadi gubernur Yordania. Dua peristiwa sebelumnya membuat Umar berpikir untuk mengangkat Muawiyah menjadi gubernur di Yordania. Yang keempat, diangkat menjadi gubernur Damaskus. Yang kelima, memberikan ide mengenai pembagian pasukan. Khalifah Umar pada waktu itu harus menghadapi serangan dari dua wilayah besar, yaitu Bizantium dan Persia. Oleh sebab itu, Muawiyah memberikan usulan untuk membagi pasukan menjadi dua bagian. Yang keenam, membentuk angkatan laut. Muawiyah menyampaikan usulannya yang kesekian kalinya kepada Khalifah Umar tentang pembentukan angkatan laut. Yang ketiga, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama, diangkat menjadi gubernur Syam, seperti halnya pada periode Khalifah Umar. Yang kedua, pembebasan Ciprus. Muawiyah memiliki tekad yang besar dalam misinya membebaskan beberapa perbatasan yang menjadi daerah sulit. Ia diangkat menjadi gubernur Syam sepenuhnya, setelah kedua pemimpin sebelumnya yang ditunjuk meninggal dan sakit. Ia memerintah Syam hingga wafatnya Khalifah Utsman. Yang kedua, pembebasan Ciprus. Muawiyah memiliki tekad yang besar dalam misinya membebaskan beberapa perbatasan yang menjadi daerah sulit. Dari materi tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu Muawiyah merupakan pendiri dinasti Umayyah. Dalam pendirian dinasti ini banyak diwarnai konflik. Namun berkat kemampuannya, dinasti ini dapat berdiri hingga 14 generasi penerus. Muawiyah merupakan pemimpin yang cakap. Hal ini banyak diakui oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Ia juga banyak mendapat perintah dalam peranan yang sangat penting, hingga akhirnya masa gemilangnya saat mendirikan dinasti Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin berakhir. Demikian video tentang dinasti Muawiyah. Saya Daini Rizky mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.